Ya, saya ingin langsung ke Bung Yuke. Bung Yuke tadi mungkin sudah mendengar statement dari Bang Margarito dan juga dari Prof. Hikmahanto. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa dari Wali Kota Solo mengatakan siap jika menjadi tuan rumah. Bagaimana kemudian pencinta bola menyikapi soal ini? Is okay kalau dipindahkan misalkan ke Solo itu akan lebih baik? Oh iya, kalau untuk dipindahkan sepanjang masih di Indonesia sih nggak ada masalah ya. Kita sih support aja pasti. Cuma kan kekhawatiran kita sekarang kan bagaimana nih proses lobbynya. Soalnya yang pembatalan di Bali itu terus terang merupakan alarm yang cukup kencang ya dari FIFA bahwa kita tuh nggak ready secara utuh gitu loh. Untuk skala drawing aja kita bisa dibatalin ini. Bagaimana nanti pas hari H-nya gitu ya, pas hari pertandingannya. Jadi itu yang concern kita sih ke situ sebetulnya dari pelaku olahraga ya. Kalau ada tawaran-tawaran lain misalnya dari MUI juga mengatakan dipindah aja untuk Israel ini, Israel pindah mainnya di Singapura misalnya, atau pindah ke Solo, ini cukup nggak untuk FIFA melunak? Ini agak rumit ya, soalnya kan kalau drawing itu kan sudah menyiapkan ataupun membuat skema perjalanan sebuah tim sampai ke final ya. Katakan untuk di grupnya Israel mainnya di Solo fine gitu ya. Tapi kalau nanti mereka lolos ke perempat final, ke semifinal, sampai ke final gitu kan, itu kan pasti nggak mungkin di Solo terus gitu ya. Itu kan ada ada venue-venue lain yang akan digunakan sepanjang menyesuaikan perjalanan dari tim tersebut gitu. Betul. Ini yang agak complicated gitu loh. Jadi sebenarnya yang diminta oleh FIFA itu ya kita harus ready secara utuh, secara penuh, supportnya nggak separuh-separuh. Ini kan seolah-olah yang menggaransi pemerintah pusat, tapi yang ketempatan pemerintah daerah itu nggak kasih garansi ataupun balik badan gitu istilahnya. Itu yang menurut saya sih agak kurang pas gitu kalau untuk FIFA. FIFA maunya ya kalau jadi tuan rumah ya utuh gitu, jangan separuh-separuh begini, karena perjanjiannya kan pemerintah pusat yang menyetujui, harusnya pemerintah pusat lah yang menjamin pelaksanaan di daerah gitu, jangan sampai ada seperti ini gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Agus Warsop selaku Presiden Pasopati Persis Solo. Ini sudah sejauh mana persiapannya jika memang nanti setelah deal-dealan, setelah bernegosiasi ya bisa dipindahkan ke Solo? Kalau dari kita sih supporter jelas ya. Jadi tugas kita kan jelas support semua kegiatan olahraga ya. Terutama bola ya, terutama timnas, jelas itu kewajiban kita. Untuk yang di Solo, kita sudah banyak banget persiapan dari stadion, infrastruktur di sekitar stadion juga, itu udah persiapan yang luar biasa sih kalau di Solo. Persiapannya sejauh ini dari infrastruktur misalnya atau dari sarana lainnya ada perubahan yang signifikan kah? Sangat perubahan yang sangat signifikan, dari mulai stadion yang sekarang udah full single seat, udah standar FIFA dan segala macam sih. Terakhir saya juga melihat perkembangannya itu drastis. Bahkan di sekitar stadion dan infrastruktur lain juga, mungkin di jalur-jalur dari akses hotel dan lain sebagainya itu udah luar biasa sih kalau Solo. Kita benar-benar udah siap sih kalau Solo. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau kita lihat tadi tidak ada alasan untuk menolak bahwa Piala U20 ini diselenggarakan di Indonesia, atau kita sudah sepakat dari awal? Dan bukan berarti kita mendukung penjajahan. Sejauh yang saya mengerti ya, apa yang saya ikuti dari Profesor Hikmahanto, guru ilmu hukum saya di program doktor ini, itu beliau tidak mengatakan bahwa tadi beliau memberikan perspektif dari segi politik, bukan hukum. Ya, kalau dari segi politik memang semua pada cair, boleh saja orang bicara tidak ada masalah gitu. Tapi mari kalau saya konsisten memang. Oke. Faktanya negara itu sekarang ini negara Palestina itu seperti itu kelakuannya di Palestina. Mau Palestina, duta besarnya di Indonesia setuju atau tidak setuju, ada orang yang terkapar, ada kelakuan Israel yang dari hari ke hari kita lihat seperti itu. Itu tidak bisa disangkal. Satu. Yang kedua, timnas Israel itu tidak akan menyandang nama timnas Israel kalau tidak ada negara Israel. Tindak tanduk mereka di tepi barat dan seterusnya itu didukung penuh officially
oleh pemerintah mereka. Polisi dan tentara mereka tiap hari tembak-tembakin orang, bagaimana ceritanya? Oke. Bang Margarito. Begitu, itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, saya mau bilang, saya senang dengan tadi Pak Yusuf itu tadi. Kita ini kalau mau tolak utuh. Kalau mau terima utuh. Sebab apa? Anda kalau misalnya Solo doang ini, Israel cuma katakanlah kalau memang dengan segala macam politik akal-akal internasional ini, politik hutan rimba yang bermain di internasional ini bekerja sedemikian rupa sehingga kita mesti tunduk dan menerima Israel masuk dan Israel cuma bisa main di Solo, kan kita merendahkan Solo dong itu. Tidak masuk akal bangsa ini berpikir gitu loh. Loh, Bali tidak mau dan taruh di Solo dan Israel cuma muter-muter di Solo. Jadi Solo ini yang pro Israel, begitu. Apa begitu yang kita mau bikin bangsa ini? Baik. Jadi kalau mau terima, kalau tidak. Oke, baik. Jelas. Begitu. Nah kalau terima, kita mesti pikir betul bahwa kita punya undang dasar. Saya mengerti. Baik. Ini DPR sudah nol deh. Udah pemerintah bisa bikin apa saja, udah aman deh. Cuma mari, ya kita lihat itu tadi itu pas alinea keempat Undang-Undang 1945 itu. Itu doang sih saya. Oke. Terakhir saya ingin minta analisa singkat dari Prof. Hikmah untuk kesimpulan pada hari ini. Ya, kalau kita mau bicara konsisten, pertanyaannya 2022 Interparliamentary Union yang diselenggarakan di Bali itu delegasinya adalah dari Israel, Knesset. Ya, dan pertanyaannya lagi kalau kita mau konsisten, jadi kita jangan pernah bermimpi bahwa kita akan menyelenggarakan Olimpiade di Indonesia, karena pasti itu ada delegasi dari Israel. Baik. Sekali lagi, yang saya ingin gariskan, Pak Margarito, ini memang betul nih, dulu mahasiswa saya, adalah bahwa tolong dibedakan antara tindakan pemerintah ya dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau suatu hari nanti pemerintah Israel mengakui negara Palestina, mengembalikan tanahnya ke Palestina, tidakkah kita akan membuka hubungan diplomatik? Karena apa? Penjajahan sudah tidak ada lagi. Baik. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah tindakan pemerintah yang kita tidak setujui dan kita harus konsisten tetap sampai dengan akhir hayat, katakanlah begitu, bahwa kita akan menentang tindakan dari pemerintah Israel yang menguasai menduduki wilayah Palestina dengan cara kekerasan. Kalau cuma kekerasan saja yang dijadikan patokan, kenapa nggak kemudian Amerika Serikat, Rusia yang sedang berperang itu kita juga ban juga mereka. Ini kan bukan masalah kekerasan. Yang digaris bawahi dalam Undang-Undang Dasar kita di dalam pembukaan itu adalah bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Bukan kaitan dengan kekerasan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu nanti bagaimana FIFA lobbynya. Mudah-mudahan kita ada hasil yang positif dari PSSI ke FIFA. Terima kasih Prof. Hikmah, terima kasih Pak Margarito, terima kasih Mas Agus, dan terima kasih Bung Yuke. Dan pemirsa, kami jeda dulu. Bulan Ramadan tak lengkap rasanya jika tanpa berburu takjil dan menu berbuka puasa yang unik dan juga berbeda. Kami akan informasikan nanti kuliner di Surabaya seperti apa. Kami akan informasikan usai jeda. Tetap bersama kami.